Dian duduk di ruang tamu dengan sesekali menyibak tirai, menengok pada jendela yang tertutup rapat. Sungguh ia gelisah, berapa lama lagi ia harus menguatkan keponakannya supaya lebih bersabar, karena Tasya belum memberikan kabar untuk mendapatkan donor jantung. Padahal, ia sudah terlanjur berjanji akan segera mendapatkannya, sejak Tasya menyanggupi hal itu. Terlebih uang yang disediakan sudah diberikan oleh Gary kepadanya. Sorot lampu diikuti suara deru halus mesin mobil memasuki pekarangan. Lalu sosok gagah muncul dari balik kemudi, menutup pelan pintu mobil dan bergegas menuju pintu depan. Dian melepaskan pegangannya pada tirai seraya mengusap telapak tangannya yang berkeringat pada kain roknya. Wanita itu bergegas ke arah pintu begitu mendengar ketukan dari luar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Tante. Mana donor jantung yang dijanjikan oleh Tasya? Seruan tegas, syarat emosi kemarahan langsung diterima oleh Dian begitu pintu depan terbuka. Sabar Gary, ayo masuk dulu. Bagaimana aku harus bersabar lagi? 1 bulan lebih sudah berlalu. Anakku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika memang Tasya tidak bisa menemukan pendonor itu, kembalikan uang yang sudah Tante terima sekarang juga, ujar Gary seraya mendudukkan diri di sofa ruang tamu. Bukan begitu Gary, balas Dian dengan terbata, jelas ia tidak siap jika dana yang sudah diberikan kembali ditarik oleh Gary. Lalu, mana Tasya? Siapa sebetulnya yang akan dia jadikan pendonor? Tanya Gary semakin naik pitam. Pasalnya sang anak sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Beberapa kali tidak sadarkan diri, tentu saja membuat Gary dan sang istri khawatir. Dian menelan salivanya kasar. Dan dengan berat hati ia membagikan info kepada Gary, hanya dengan berbekal informasi yang ia dapatkan dari menguping pembicaraan sang anak, Tasya dengan orang yang tidak ia ketahui identitasnya. Jadi, tolong jangan tarik danamu. Kami sudah pergunakan untuk modal mengambil alih tanah milik keluarga kita. Apa sudah berhasil sampai sekarang? Setahuku Sarhan sangat alot untuk bernegosiasi tentang tanah itu. Apalagi saat ini perusahaan menantunya yang mengambil alih proyek besar. Dian membulatkan matanya menatap ke arah Gary. Ia tidak menyangka jika keponakannya itu sudah mengetahui hal ini. Jelas merupakan ancaman baru untuk Dian, karena ia tidak ingin tanah itu jatuh pada keluarganya yang lain. Selain untuk anak-anaknya, Tasya dan Anjar tentu saja. Bagaimana kamu tahu hal itu? Ayolah Tante, dunia bisnis, kami tentu saja tahu akan hal itu. Aku bahkan sudah bertemu dengan pria tua itu yang masih saja sama sombongnya dan sang anak Gio Zaron. Tasya sebetulnya ingin memisahkan Gio dengan istrinya, tapi cara anak itu salah. Ia ingin menculik anak Gio yang masih bayi. Tante takut jika anak itu benar-benar nekat, keluh Dian bermain sandiwara. Apakah anaknya perempuan? Tanya Gary memastikan. Iya, betul. Bagaimana kamu tahu sedangkan anak itu tidak pernah diajak ke publik? Tentu saja tahu. Gary sempat melihat Linda membawa putrinya untuk vaksinasi. Anak yang cantik dan sehat. Dian tidak berkata apapun, hanya menelan salivanya saat melihat seringai licik yang Gary tampilkan. Dian cukup tahu kenekatan keponakan dan anak sulungnya.
Hanya saja ia berharap mereka masih bisa mengambil kembali tanah keluarga itu dengan cara baik-baik dan kekeluargaan. Serta donor jantung itu segera bisa diberikan oleh Tasya. Sementara di halaman luar, begitu melihat penampakan mobil Gary, Tasya kembali memundurkan mobilnya dan memilih pergi ke apartemen yang dulu diberikan oleh Gio untuknya. Ia belum siap bertemu dengan sepupunya tersebut. Ia masih belum menemukan cara untuk menculik Nira, dan membuat perhitungan dengan Gio dan Belinda. Tasya membanting tas tangannya di ranjang apartemen dan menggeram marah. Sial, sial, sial. Ayo otak berpikir. Semuanya akan sia-sia kalau tidak segera bertindak, ujarnya pada diri sendiri seraya menjambaki rambutnya. Anjar, kamu di mana sih? Jangan tambah bikin pusing deh, kata Tasya lagi pada foto adiknya yang tergantung pada dinding kamar. Tasya memang merasa tidak semangat, begitu tidak mengetahui keberadaan adiknya. Bagaimanapun, mereka hanya dua bersaudara, jika tidak ada salah satu rasanya pasti akan berkurang. Tasya masih tenggelam dalam lamunan memperhitungkan berbagai kemungkinan di mana kini adiknya berada. Walaupun selama ini dari pemantauannya, adiknya tersebut tidak pernah lagi terlihat di kediaman Zaron. Pagi sebelum ia pergi ke Jepang adalah kali terakhir ia bertemu adiknya. Anjar bahkan sudah berpesan padanya untuk tidak khawatir, karena urusan di kediaman itu adalah sepenuhnya tanggung jawabnya. Namun, bagaimana sekarang? Ia tidak bisa menculik Nira jika tidak ada campur tangan dari orang dalam. Tasya yang berdiri menghadap pada kaca besar menuju balkon luar tidak menyadari jika ada seseorang sudah bersama dengannya saat ini, orang itu adalah Gary. Pria itu begitu saja masuk tanpa menghiraukan reaksi si empunya apartemen dan memang begitu yang terjadi kini. Tasya masih melamun tidak menyadari hal itu sampai Gary bersuara. Siapa sebetulnya calon pendonor untuk anakku? Kalau kamu memang tidak becus mencarikan, bilang saja. Aku tahu kamu sudah jatuh miskin dengan dicampakkannya dirimu oleh Gio Zaron. Tasya membulatkan matanya dan mengatur deru napasnya, sebelum berbalik berhadapan dengan orang yang paling ingin ia hindari saat ini. Namun begitu ia berbalik, Gary sudah merengsek ke depan dan mencengkeram leher jenjangnya. Dasar wanita tidak berguna. Keahlianmu hanya sebagai pemuas nafsu para hidung belang. Kenapa tidak sekalian kamu menjadi pelak asteris-asteris, hah? Aku tahu kamu baru saja kembali dari klub, bukan? Wajah Tasya memucat dengan sisa tenaga. Ia bertanya, bagaimana kamu tahu? Gary mendengkus jengah. Klub yang kamu datangi adalah milikku. Apa kamu perlu mu asteris-asteris kari agar nafsumu tersalurkan? Andai saja kamu mau menikah denganku, jelas kehidupanmu tidak akan begini, ujar Gary. Kesalahan fatal dilakukan Tasya sesaat kemudian, berkata, dan kamu tidak akan memiliki anak cacat, begitu maksudmu. Sejurus kemudian tubuh Tasya sudah terhempas ke atas meja ruang tamu. Suara tumbukan tubuh dan kaca pecah tak terelakkan lagi memenuhi ruang tersebut. Tasya pingsan seketika, dan Gary mendekat lalu mengangkat tubuh Tasya membaringkannya di ranjang. Pria itu lantas menghubungi dokter pribadi, setelah memastikan Tasya masih bernapas walaupun jelas banyak asteris dan luka di hampir sekujur tub asterisnya.
Kita lihat. Apakah kamu masih lihai menjual diri jika tub asterismu penuh luka seperti ini? Kata Gary kepada Tasya yang masih tak sadarkan diri. Setelah mengantarkan sang dokter keluar apartemen dan sekaligus mengancam dokter itu untuk tutup mulut. Ponsel Gary berdering, ia kemudian keluar kamar untuk menerima panggilan tersebut. "Iya, sayang," katanya lembut kepada Vini, istrinya. "Kamu di mana? Apa akan kembali ke rumah sakit?" "Aku rasa tidak. Aku sangat lelah saat ini." "Baiklah kalau begitu jangan lupa makan, ya." "Kamu sendiri sudah makan?" tanya Gary dengan nada yang sama. "Sudah, sayang. Aku mau tidur sekarang." "Baiklah kalau begitu. Selamat tidur sayangku." Tasya dari balik pintu mendengar semuanya. Ia sudah siuman sejak Gary mengatakan ucapan menyakitkan tersebut. Namun, dengan tubuh terasa remuk redam, ia berusaha memejamkan matanya kembali saat ada bayangan orang kembali menuju kamar yang ia tempati. Lantas ranjang di sebelah Tasya tampak terasa melesak dan tangan kokoh seorang pria memeluk tub asterisnya yang saat ini terasa sangat perih dan nyeri. Tanpa bisa ia tahan, lenguhan kesakitan meluncur mulus dari bibirnya. "Ini yang kamu dapatkan jika menghina anakku, sayang," bisik Gary yang kemudian mengecup kening Tasya.